Kalau kita hamil muda, mual muntah masa COVID-19 ini, mau ke dokter ditanya, ini mau periksa apa? Oh hamil, mual muntah, muntahnya berapa kali? Oh baru 2 kali, 3 kali. Oh minum aja dulu, gitu. Di rumah dulu, minum dulu, itu jawabannya kan begitu. Karena apa? Karena memang kalau nggak penting-penting amat, hari ini lebih baik stay at home. Apa nggak berat kita ini? Ketika muntah-muntah, mual-mual, mau ke dokter juga sangat terbatas, mau akses layanan kesehatan sangat terbatas. Ya, kita bisa panik, bisa stres. Semua hamil muda itu memang daya tahan turun. Ya karena mual muntah ini daya tahannya turun. Tapi memang tubuh ini oleh Tuhan diciptakan daya tahannya agak turun. Supaya apa? Supaya hamilnya itu tidak ditolak oleh tubuh. Kalau tubuhnya itu punya daya menolak yang tinggi, maka hamilnya pun ditolak. Sehingga memang orang hamil itu daya tahan tubuhnya agak diturunkan. Itu. Tetapi kejelekannya daya tahan tubuh diturunkan kan kalau ada COVID datang kan juga masuk juga. Itu. Nah ini yang perlu kita perhitungkan. Ya makanya sekali lagi tunda dulu dong kehamilannya. Setelah COVID berlalu baru kita hamil. Ya, mual muntah ini sudah luar biasa. Ada yang betul-betul hiperemesis. Ada yang stres karena berdebat dengan suami atau unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki. Makanya kalau menurut saya di masa pandemi COVID supaya kita tidak stres, kita lebih baik mencegah. Jangan lupa pakai sarana kontrasepsi, itu penting sekali. Suami istri pasangan subur harus memperhatikan itu agar tidak hamil di masa COVID ini. Mual muntah memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Masih ada risiko lain lagi, yaitu yang namanya risiko terjadinya keguguran atau abortus. Ya, sebetulnya keguguran ini hal yang biasa. Orang sih, waduh keguguran ini heboh, saya takut dan sebagainya. Tapi keguguran ini kan kejadiannya bisa 10%, ada angkanya ada yang menghitung sampai 15%, minimal 5%. Jadi kalau ada 100 orang hamil rame-rame, itu sebetulnya yang akan keguguran itu minimal 5, kadang-kadang sampai 10, sampai 12. Nah kalau ini orang dibiarkan hamil semua pada masa COVID ini, pada nggak pakai suntik, nggak pakai kondom, nggak pakai IUD, nggak pakai pil, nggak susuk. Nah terus hamil 100 orang saja, maka yang mau keguguran itu sebetulnya minimal 5. Sehingga kalau misalkan sekarang seluruh Indonesia itu biasanya 1 tahun yang hamil 5 juta, bisa dibayangkan berapa yang keguguran. Dan keguguran ini seperti di gambar itu bisa dilihat, belum tentu bisa bersih. Ya keluar, terus perdarahan, itu. Takut perutnya sakit, pinggangnya sakit, stres, takut perdarahan. Ke dokter ditanya, gimana perdarahannya bergumpal-gumpal tidak? Tidak, mules ya sakit ya. Kalau nggak bergumpal-gumpal coba baring dulu. Gitu. Ya. Karena ini baru sibuk ngurusi COVID. Nah, kita berat sebetulnya. Oleh karena itu, risiko keguguran ini sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Maka lebih baik jangan coba-coba hamil dulu di masa pandemi daripada kita juga menghadapi risiko terjadinya keguguran. Ya. Ini kalau kita lihat perdarahan pada saat keguguran juga sering menakutkan. Ya. Kematian karena keguguran juga ada. Ya. Ya. Kemudian kalau tidak bersih harus dikuret, harus ke dokter, harus ini. Kita lihat di tayangan itu, kan itu harus dibegitukan karena janinnya yang kecil itu sudah mati karena perdarahan di dalam, tapi belum bersih, jadi perdarahan terus. Sehingga harus dipakai alat, harus diambil di dalam itu. Ini harus dibius gitu. Ya. Nah ini tindakan-tindakan begini kan sebetulnya nggak perlu tuh kalau kita itu nggak hamil dulu gitu. Ya. Makanya sekali lagi risiko terjadinya keguguran yang tidak bersih ini harus kita hindari. Memang kalau ada yang sudah terlanjur hamil ya bed rest, harus bed rest saja. Kalau ada flek-flek sedikit bed rest, stay at home bed rest. Ya, kalau ada ngeflek supaya tidak keguguran dan supaya tidak harus ke rumah sakit, harus kuret, harus ini, harus itu, menjaga supaya tidak terpapar COVID juga jadi agak sulit kalau kita harus keluar masuk rumah sakit. Bapak Ibu.
stay at home, kemudian kumpul istri, tidak pakai alat kontrasepsi. Ya kalau suntiknya telat, ya saya kira suntik masih bisa. Kalau selemah-lemahnya suntik nggak bisa, ya pakai pil lah atau pakai kondom. Jangan dibiarkan untuk kemudian kita tidak pakai kontrasepsi. Kalau memang betul-betul belum menginginkan kehamilan, dan memang saran saya di masa pandemi ini ditunda dulu kehamilannya. Kalau toh ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan hamil, alangkah bijaknya ditunda dulu. Kita tidak tahu loh, ketika kita misalkan demam, kena COVID, kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini, obat itu, dan seterusnya. Kita belum tahu bagaimana pengaruhnya terhadap organogenesis atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Karena COVID ini adalah hal baru, sehingga banyak dokter-dokter belum meneliti apa pengaruhnya. Apalagi kalau dikasih obat, terus apa pengaruhnya obatnya kalau seandainya terjadi kehamilan. Ini baru berdiskusi tentang seandainya kita itu hamil muda, kemudian harus minum obat karena kita kena COVID, maka kita belum tahu dampaknya seperti apa. Dan kalau seandainya kita hamil, kena COVID, demam, panas, batuk, pneumonia dan sebagainya, seperti apa dampaknya kepada bayi yang baru tumbuh. Ini kan kita sama-sama dalam keadaan yang menghadapi pandemi, di mana sesuatu hal yang baru. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi mengingatkan, jangan ada kehamilan yang tidak terencana. Jangan hamil kalau tidak penting-penting amat, ya. Dan di masa pandemi ini lebih bijak kalau seandainya kita tunda dulu kehamilannya. Insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu, masih bisa merencanakan untuk kehamilan yang lebih sehat. Dan tentu kita ingin anak-anak kita juga anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Terima kasih.